Selamat pagi Bapak Ibu Guru, kami dari kelompok kolaborasi kelas 9H akan menampilkan hasil eksplor kami ke tempat bersejarah yang berada di kota Solo. Oke Bapak dan Ibu Guru, perkenalkan saya Ruben Tatares, kelas 9H, nomor absen 25. Saya Nathan Ardino Jordana Ditya Tamonop, nomor absen 21. Pada pagi hari ini saya berada di Gedung Van Stenburg yang berada di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Di belakang saya ini merupakan Benteng Van Stenburg, di mana benteng ini pertama kali dibangun pada tahun 1745 atas prakasa Gubernur Jenderal. Lalu pada tahun 1756 benteng ini direnovasi dan diganti nama menjadi Benteng Van Stenburg yang berarti kokoh. Pada awalnya benteng ini digunakan untuk menguasai Keraton Surakarta, dan pada awalnya di benteng ini terdapat meriam yang katanya langsung diarahkan kepada Keraton Surakarta. Merupakan jaringan pertahanan utama Belanda untuk mengawasi Kasunanan Surakarta. Bangunan depan benteng ini memiliki tinggi hingga 7-8 meter dengan tembok setinggi 6 meter berbentuk bujur sangkar yang mengelilinginya. Terdapat gerbang utama berbahan besi dengan 2 arca yang diletakkan di samping pilar-pilarnya. Sedangkan pada bagian atasnya terdapat 5 jendela berbahan kayu dengan desain ala Eropa. Bahan dasar pembuatan dari bangunan benteng Van Stenburg ini adalah batu bata sehingga bangunan menjadi kokoh. Di setiap sudutnya terdapat penonjolan yang disebut bastion yang berfungsi sebagai pertahanan. Tidak kulupakan kan terkenang selama hidup. Saya Helena absen 13 dari kelompok kolaborasi kelas 9H. Saya Katarina Bunga Paskalia absen 16. Dan sekarang ini kami sudah berada di Gedung Juang. Gedung Juang merupakan sebuah bangunan yang terletak di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Gedung Juang juga memiliki kisah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bangunan ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1876 dan selesai dibangun pada tahun 1880. Di dalam kompleks Gedung Juang ini juga terdapat sebuah monumen. Monumen ini bernama Monumen Laskar Putri Surakarta. Tujuan monumen ini didirikan sebagai penanda bersejarah di mana keikutsertaan kaum wanita pada saat terjadinya serangan 4 hari yang terjadi pada tanggal 7 sampai tanggal 11 Agustus 1945. Sebuah gedung yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan Indonesia ini telah termasuk dalam daftar Cagar Budaya Indonesia yang berada di kota Solo. Tahun 1945, zaman kemerdekaan Indonesia. Setelah berhasil direbut kembali, pada masa kemerdekaan, awal mulanya Gedung Juang tersebut digunakan sebagai kegiatan kemanusiaan yang kemudian menjadi panti asuhan bagi anak-anak korban perang. Tahun 1942 sampai tahun 1945, zaman penjajahan Jepang. Di masa pendudukan Jepang, Gedung Juang tersebut sempat dikuasai oleh pasukan Nippon dengan sebutan Senkokan. Pasukan Jepang yang menyebut dirinya dengan Senkokan menggunakan Gedung Juang sebagai markas dan barak militer mereka. Namun, setelah 3 tahun berselang, gedung tersebut berhasil direbut oleh pejuang-pejuang Indonesia yang tergabung dalam resimen-resimen. Peristiwa tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya Brigif 6 dengan nama Resimen 26 pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Gedung Juang memiliki fungsi yang berbeda-beda setiap tahunnya. Meskipun begitu, gedung tersebut tak luput dari cerita sejarah dan menjadi saksi bisu dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut cerita sejarah di balik megahnya Gedung Juang yang berdiri kokoh di tengah-tengah kota Solo. Tahun 1876 sampai 1880, zaman pembangunan. Gedung Juang dibangun pada tahun 1876 dan selesai dibangun pada tahun 1880 oleh pemerintahan Hindia Belanda.
pada tahun 1945 sampai 1949. Seiring berjalannya waktu, Gedung Juang mulai digunakan sebagai fasilitas pendidikan. Gedung ini mulai digunakan sebagai fasilitas pendidikan pada tahun 1945 dan gedung ini berhenti digunakan sebagai fasilitas pendidikan pada tahun 1949. Tercatat penyelenggara pendidikan yang pernah menggunakan bangunan ini ialah SPK, SMP Negeri 3, dan SMP Negeri 5. 1880 sampai 1942 zaman penjajahan Belanda. Pada awalnya, gedung ini dijadikan sebagai fasilitas pelayanan bagi tentara dan diberi nama Kantin Street, yang berarti dalam bahasa Indonesia memiliki arti jalan kantin. Kantin ini digunakan sebagai kantin VIP, di mana kantin ini hanya diperuntukkan untuk tentara Belanda yang memiliki pangkat yang tinggi. Selain itu, karena letaknya yang berdekatan dengan benteng Vastenburg, gedung ini juga difungsikan sebagai klinik untuk para tentara Belanda pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, gedung tersebut kemudian dijadikan sebagai asrama militer yang digunakan oleh tentara Belanda. Hal ini dikarenakan pada awal abad 20, benteng Vastenburg tidak lagi mampu menampung para tentara Belanda. Pada tahun 1980 sampai 2019, gedung ini dijadikan sebagai gedung Dewan Harian Cabang Solo, setelah Brigif 6 yang kemudian pindah ke Palur. Pada tahun 1980, Gedung Juang digunakan sebagai kantor pengurus DHC, Badan Penggerak Pembudayaan Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai Kejuangan 45 Kota Surakarta, atau yang biasa disebut Gedung DHC 45 Kota Surakarta. Itulah cerita perkembangan sejarah yang dimiliki oleh Gedung Juang 45 Solo. Meskipun sudah termakan usia gedung tersebut, masih berdiri kokoh hingga saat ini. Seiring perkembangan zaman, Gedung Juang ini kini memiliki sebuah objek wisata. Halo, aku Eunica Theodora, absen 9. Nama saya Sindu, absen 26, kelas 9H. Sekarang kita berada di kerajaan bernama Keraton Kasunanan, didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono II pada tahun 1744 sebagai pengganti Keraton Kartosuro yang rusak akibat geger pecinan pada tahun 1743. Ketika Anda berkunjung ke Keraton Kasunanan, ada beberapa tempat yang tidak boleh dimasuki, yaitu kediaman Raja Pakubuwono. Area di Keraton Kasunanan yang boleh dikunjungi publik salah satunya adalah pendopo besar di dalam Sasana Swaka, di mana pertunjukan tari dan gamelan disuguhkan. Ketika masuk Sasana Swaka, pengunjung harus melepas alas kaki dan berjalan dengan kaki telanjang di hamparan pasir yang diambil langsung dari Pantai Parangkusumo dan Gunung Merapi. Bapak Ibu guru kelas hasil eksplorasi kami ketika Bapak Ibu guru, kami dari kelompok kolaborasi kelas 9H akan mengeksplor kegiatan kami. Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru. Perkenalkan, saya Ruben Johan Salatares. Ora toh? Masa langsung? Perkenalkan, masa langsung? Perkenalkan, masa langsung? Perkenalkan, masa langsung? Perkenalkan.